Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, saya Yunus Hermawan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran, metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Rifki Mulia Rahman ME. Sebelumnya insyaallah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah metode tahsin dan tahfidz atau metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran di pesantren Al-Quran wal Hadis, yang mana yang telah dipaparkan dalam presentasi sebelumnya ini ada di Pondok Pesantren Al-Quran wal Hadis yang dibawa oleh yang dipresentasikan oleh saudara Salahuddin Hamzah. Dan insyaallah akan kami presentasikan ulang dalam makalah kali ini. Langsung saja menuju pada pembahasan yang pertama. Jadi metode tahsin ini adalah yang pertama dimulai melakukan tes bacaan Quran untuk pengelompokan halaqah tahsin dan tahfidz. Jadi sebelum memulai tahap tahfidz itu ada pengelompokan terlebih dahulu. Jadi dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria bacaan. Jika bacaannya dia baik sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar, maka dia dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang selevel dengannya. Tapi ketika bacaan masih dianggap masih kurang baik, maka masih perlu ada bimbingan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah melakukan tes bacaan. Setelah masuk tes tes bacaan Quran, yakni kemudian setelah itu diberikan pembelajaran tahsin menggunakan buku Iqra. Jadi yang cara bacanya diubah ke metode tibyan dengan cara dieja atau dengan cara tahji dan menjelaskan makhraj huruf dan riyadhatul lisan. Jadi yang kedua ini kemudian adalah memberikan pembelajaran, diberikan pelajaran, dibimbing dan diedukasi terkait dengan makhrijul huruf yang benar. Dengan tentunya dengan membiasakan bacaan Al-Quran, riyadhatul lisan. Ini biar lisan atau lidah tidak kesleo gitu ya. Kemudian yang tahapan selanjutnya mewajibkan mutaba'ah tilawah harian. Jadi setelah tadi melakukan tes bacaan, pembelajaran, sudah dikasih pembelajaran tentang tahsin dan tahfidz, hukum makhrajul huruf dan sebagainya, maka harus ada mutaba'ah, di follow up terus harian. Jadi dalam bentuk harian. Jadi memberikan hukuman bagi yang tidak menyetorkan mutaba'ah tilawahnya. Ini merupakan metode tahapan-tahapan. Kemudian teknis tahfidz. Bagaimana teknis tahfidz di pondok Al-Quran wal Hadis ini? Yang pertama adalah talqin bacaan Quran yang akan dihafal kepada musyrif halaqah masing-masing. Jadi yang pertama adalah musyrif mentalkin atau membimbing bacaan sang murid dengan bacaan yang benar, kemudian sang murid mengikutinya. Nah, kepada musyrif halaqah masing-masing. Kemudian setelah itu memberikan tanda atau tahapan pertama adalah talqin bacaan Quran yang akan dihafal.
Artinya dia sang murid menyetorkan bacaannya kepada sang musyrif. Nah, setelah menyetorkan bacaan sang musyrif, sembari mendengarkan, musyrif memberikan tanda menggunakan pensil pada Quran santri yang salah. Jadi pertama tadi menyetorkan bacaannya dalam tahsin, bukan dalam bentuk tahfiz. Kemudian dikoreksilah oleh musyrif tadi. Jika ada yang salah, maka musyrif wajib memberikan tanda menggunakan pensil pada Al-Quran santri yang salah dalam menyebutkan harokat dan kesalahannya di mana. Kemudian hafalan tertolak apabila melakukan kesalahan sebanyak 3 kali di setiap halaman. Terhitung kesalahan apabila musyrif memberitahu bacaan yang benar. Jadi ketika sang murid itu, sang santri itu salah bacaan sekali dalam artinya tidak tidak mengucapkan huruf yang benar atau bacaan-bacaan yang salah, maka saat itu musyrif wajib memberitahu dan itu terhitung 1 kali kesalahan dan seterusnya sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali salah, maka sang santri ini yang menyetorkan ini tadi dianggap gagal untuk menyetorkan hafalannya dan diwajibkan untuk mengulang kembali dan diperkuat lagi hafalannya. Kemudian metode menghafalnya yang pertama metode tikrar ini dengan cara mengulang bacaan sebanyak 4 kali di setiap halaman. Mengulang bacaan sebanyak 4 kali di setiap halaman dan melebihkan bacaan 1 ayat di halaman setelahnya. Jadi setiap 1 ayat dibaca berulang-ulang sebanyak 4 kali. Kemudian dihafalkan per ayat dan setiap penambahan 1 ayat dirobat atau digabungkan dengan ayat sebelumnya. Jadi metodenya, teknisnya itu jadi kita menghafal 1 ayat. Ketika 1 ayat itu sudah hafal, kemudian dilanjut dengan ayat kedua. Ketika ayat kedua sudah hafal, diulang lagi dari ayat pertama. Dan seterusnya seperti itu, dirobet atau diikat, digabungkan dengan ayat sebelumnya. Maka itu adalah metode menghafal Al-Quran, tahsin dan tahfidz yang ada di pesantren Al-Quran wal Hadis. Kemudian bagaimana metode murojaah yang ada di sana? Yang pertama, setiap capaian 3 halaman, santri wajib murojaah dengan cara rabat atau digabungkan dengan hafalan sebelumnya. Jadi ketika sang santri dia memiliki halaman 1 halaman misalkan, 1 halaman, kemudian dia lanjut ke halaman berikutnya, maka halaman yang sudah disetorkan tadi wajib diikut sertakan atau digabungkan dengan hafalan yang setelahnya. Jadi 2 halaman seperti itu. Di akhir pekan, santri diwajibkan murojaah hafalan yang disetorkan selama sepekan. Jadi ini ketika sang santri dia mampu menghafalkan 1 juz dalam 1 pekan, maka wajib baginya murojaah 1 pekan itu 1 juz sekali duduk. Kemudian bagi santri yang memiliki hafalan 2 juz ke atas, diwajibkan murojaah setengah juz per hari. Jadi ini ada semacam keistimewaan bagi santri yang dia memiliki hafalan 2 juz ke atas ya. Diwajibkan murojaah setengah juz per hari. Jadi dia lebih prioritaskan untuk murojaahnya agar hafalan ini tetap terjaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar, para pemirsa sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.